Kadang-kadang nih, sebuah bencana itu udah ada yang ngasih tahu dari jauh-jauh hari. Bukan dari peramal ya, tapi dari seseorang yang melihat polanya dengan sangat jelas. Ini adalah kisah tentang sebuah peringatan yang diabaikan dan harga mahal yang harus kita tanggung bareng-bareng 1 dekade kemudian. Kalian mungkin ingat ya momen ini, 10 tahun yang lalu aktor Hollywood Harrison Ford waktu lagi syuting dokumenter lingkungan berhadapan langsung sama Menteri Kehutanan kita waktu itu, Zulkifli Hasan. Wah, suasananya tegang banget dan omongan nyelekitnya Ford itu langsung viral kemana-mana. Jadi, marahnya Harrison Ford waktu itu tuh bukan cuman emosi sesaat loh. Itu kayak ramalan sebuah nubuat. Pertanyaannya, kenapa peringatan yang sejelas itu, yang didukung data di lapangan, dicuekin gitu aja? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu bongkar mesinnya. Kita harus lihat lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya ngegerakin semua kerusakan ini? Oke, sekarang kita bedah bareng-bareng ya. Di balik hutan-hutan yang gundul, di balik sungai yang meluap, itu ada sebuah struktur kekuasaan yang kuat banget. Para ahli politik nyebutnya oligarki. Nah, coba diperhatiin slide ini baik-baik. Ini daftar 10 orang paling kaya di Indonesia. Dan yang bikin kita harus garuk-garuk kepala, itu sumber kekayaannya. Lihat tuh nama nomor 1, Louw Tak Kuong. Sering banget dijuluki Raja Batubara. Kekayaannya melesat gila-gilaan dari tambang. Dan ini bukan kebetulan ya. Pola ini tuh berulang terus di daftar ini, kekayaan yang luar biasa numpuk di segelintir orang yang bisnisnya itu bergantung sama sumber daya alam negara kita. Jadi menurut seorang ilmuwan politik, Jeffrey Winters, oligarki itu intinya cuma satu. Gimana caranya? Mempertahankan kekayaan. Jadi kekuasaan politik itu dipakai bukan buat kepentingan kita semua, tapi buat ngelindungin dan ngegandain aset segelintir orang ini. Dan di Indonesia, aset itu seringkali ya izin tambang sama konsesi lahan. Grafik ini nunjukin betapa parahnya ketimpangan itu dan gimana stagnannya keadaan. Coba lihat garis biru yang di atas itu. Selama 20 tahun, 10% orang terkaya itu konsisten megang sekitar 60% kekayaan nasional. Nah sekarang coba cari garis oranye di bawah. Nyaris gak kelihatan kan? Nah itu 50% dari kita, penduduk paling bawah yang harus rebutan kurang dari 5% kue kekayaan. Kesenjangan yang ekstrim dan gak berubah inilah pondasi dari sistem yang mau kita bongkar. Nah, ini dia poin kuncinya. Ekonom Faisal Basri ngejelasin kalau kekayaan ini tuh bukan datang dari inovasi hebat atau apa, tapi dari bisnis kroni. Apa artinya? Artinya ini bisnis yang nempel banget sama penguasa buat dapat izin dari negara. Dan sektor mana yang paling kelihatan? Yaitu pertambangan batu bara. Oke, sekarang kita lihat gimana cara kerjanya di lapangan. Kalau kekayaan mereka tergantung sama izin dari negara, gimana caranya biar izin itu ngalir terus? Jawabannya? Ada di cara politik kita didanai. Kuncinya ada di konsep balas budi. Gini, biaya buat ikut pemilu itu kan mahal banget ya. Para calon pejabat ini butuh duit dari pengusaha. Nah, pas mereka kepilih, ada utang budi yang harus dibayar. Dan bayarannya sering banget berupa izin buat ngeruk sumber daya alam kita. Siklusnya tuh simple, tapi brutal. Pengusaha ngasih modal, politisi menang pemilu, terus politisi bayar utangnya tak kayak izin. Para peneliti sering nyebut ini politik ijon. Jadi, sumber daya alam kita tuh seolah-olah udah digadaikan bahkan sebelum pejabatnya duduk di kursi. Hutan-hutan kita jadi semacam ATM buat bayar ongkos politik. Dan ini bukan sekedar teori konspirasi ya, ini fakta yang udah kebongkar di pengadilan. Kasus Gubernur Riau, Anas Ma'mun, yang kena OTT KPK itu contoh paling sempurna. Dia nerima suap buat mutihin status kebun sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Jadi, uang ditukar sama legalitas untuk ngerusak alam. Sesimpel itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke Harrison Ford. Setelah kita paham sistemnya, marahnya dia di tahun 2014 itu jadi kelihatan beda kan? Bukan lagi cuma adegan drama Hollywood, tapi benar-benar sebuah peringatan yang sangat spesifik. Sebuah nubuat yang sekarang jadi kenyataan. Di sisi kiri, itu yang dilihat Harrison Ford. Hutan Tesonilo dibabat habis, diganti sama jalan-jalan ilegal dan kebun sawit. Di sisi kanan, nah ini yang kita lihat sekarang. Banjir bandang dan longsor yang ngancurin banyak wilayah di Sumatera. Koneksinya jelas banget. Ford itu marah banget karena dia lihat langsung gimana hutan yang harusnya jadi spons raksasa penyerap air dihancurin. 10 tahun kemudian, pas hujan ekstrim datang ya, sponsnya udah nggak ada. Makanya banjir yang datang bukan cuma air bening, tapi air bah yang bawa lumpur sama gelondongan kayu. Ini bukti nyata kalau benteng pertahanan alam kita udah jebol.
Dan inilah harga yang paling mahal dari semuanya. Lebih dari 100 nyawa hilang. Organisasi lingkungan kayak Walhi bahkan nggak ragu nyebut ini bencana ekologis buatan manusia. Ini bukan takdir. Ini konsekuensi dari sebuah sistem yang terus-terusan ngorbanin alam demi keuntungan segelintir orang. Mungkin ada dari kalian yang mikir, itu kan menteri di pemerintahan yang lama. Sekarang kan udah beda. Sayangnya, nggak sesimpel itu. Mesin yang ngegerakin kerusakan ini tuh jauh lebih tua dan lebih kuat daripada satu menteri atau satu pemerintahan doang. Salah satu pola yang berulang terus itu adalah proyek food estate alias lumbung pangan. Tujuannya kedengaran bagus banget kan? Ketahanan pangan. Tapi di lapangan proyek ini sering jadi kuda Troya. Jadi cuma kedok, alasan legal buat ngebabat hutan, cuma buat ngambil kayunya yang mahal. Slide ini nunjukin gimana polanya berulang terus. Seolah-olah kita nggak pernah belajar dari sejarah. Coba deh lihat, kemiripannya tuh mengerikan. Zaman Soeharto ada proyek lahan gambut buat beras. Motif aslinya tebang kayu, hasilnya bencana. Puluhan tahun kemudian di zaman Jokowi ada food estate buat singkong. Motifnya sama, hasilnya sama juga. Gagal panen plus banjir. Ini bukti kalau masalah utamanya itu bukan di orangnya, tapi di sistemnya. Ganti era, ganti presiden, mesin perusaknya jalan terus. 1 dekade lalu, kita mungkin rame-rame ngebela harga diri pejabat kita yang disemprot sama orang asing. Tapi kita lupa satu hal yang paling penting. Setelah syutingnya selesai, Harrison Ford punya tiket buat pulang ke Hollywood. Dia bisa ninggalin lokasi syuting ini. Tapi kita nggak bisa. Ini rumah kita. Dan waktu bencana itu datang, kitalah penonton yang kejebak di dalam teater yang terbakar, sementara kunci pintu keluarnya udah dijual ke penawar tertinggi.